Oke, sudah terekam. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu list. Nah, untuk materinya seperti biasa teman-teman dapat mengunduhnya di e-learning. Nah, di situ sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di e-learning sendiri itu ada video penjelasan materi tentang list. Nah, teman-teman bisa 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 bermain ke situ. Itu yang bikin videonya Pak Kuncoro. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat di sini ada video penjelasan tentang list. Secara garis besar itu sama dengan yang sama untuk materi kita kali ini, tapi itu nanti akan membantu teman-teman untuk belajar bagaimana kita bisa menggunakan list. Oke, sebenarnya di Moodle pun banyak ada materi dari Python Learn. Ini harapannya semakin teman-teman banyak materi ini, nanti teman-teman semakin banyak memahami bagaimana cara-cara menggunakan list, bagaimana mekanisme operasi dalam listnya dan segala macamnya. Itu harapannya selain mengandalkan modul dan video penjelasan, teman-teman serta mendengarkan penjelasan kita setiap hari Seninnya, teman-teman bisa belajar melalui video-video dari Python Learn, slide-nya, juga ada reference dari chapter 8-nya, dari listnya sendiri. Nah, harapannya kalau teman-teman semakin kaya materi, kita bisa bisa memperkaya pandangan teman-teman apa itu list, karena kan yang jelas bisa dikatakan kalau dalam pemrograman itu yang penting berlatih dan banyak jalan menuju Roma. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam pendekatan untuk menyelesaikan suatu problem. Oke, kita kembali ke materi kita kali ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang list. Yang pertama, seperti biasa, tujuan praktikumnya teman-teman bisa definisi list itu apa. Gantinya warnanya apa ya? Itulah nggak boleh. Dapat melakukan operasi-operasi atau yang namanya CRUD, create, read, update, delete pada list. Terus dapat memahami dan menggunakan fungsi Python yang berkaitan dengan list, menggunakan list sebagai parameter fungsi. Nah, ini tujuan 4 pembahasan tentang materi kita kali ini. Nah, seperti biasa alat dan bahannya yang koneksi internet, terus operating sistemnya Windows atau Linux atau Mac, perangkat lunaknya Python 3, 37 atau 38 atau yang lebih baru 39 mungkin kalau teman-teman ingin pakai. Terus ada web browser, command line, terminal, editor-editor yang digunakan terserah. Seperti biasa ada yang mau teman-teman pakai VS Code, pakai PyCharm, pakai Spider, lalu pakai Jupyter Notebook, itu bisa digunakan dimanapun. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada materi kita kali ini. Nah, materi kita kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu sifat-sifat dari list. Nah, ini sekedar pengantar aja. Kalau teman-teman mungkin pas di kelas Tekom pernah dengar list, tapi cuma sebentar, string cuma sebentar. Nah, sekarang kita akan perdalam di sini. Nah, kalau list sendiri di sini artinya kan pengertiannya itu adalah rangkaian suatu nilai yang dapat nggak bisa, sorry. Ini nggak bisa kita pakai ini deh. Rangkaian satu nilai yang dapat diakses menggunakan suatu nama tunggal. Nah, ini kadang-kadang mungkin agak hampir mirip-mirip dengan string, tapi yang menjadi perbedaannya adalah kalau string itu rangkaian dari karakter-karakter, sedangkan list sendiri itu bisa berisi macam-macam. Kadang-kadang karakter, integer, float, maupun tipe data lainnya. Misalnya list berisi dengan list dan segala macamnya. Nah, list juga bisa berisi list lainnya. Nah, contohnya, ini cara penggunaannya. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau kita ingin menuliskan list, kita dengan menggunakan kurung kotak. Kalau nanti mungkin kita akan belajar dengan tuple, di sini itu ada cara penulisannya sendiri. Sambil mengingat-ingat sedikit. Nah, misalnya di sini contohnya, ini kita punya list dengan isinya data semua. Nanti kalau di sini baru muncul notis internet saya kurang stabil. Nanti kalau teman-teman suaranya kepotong atau ada something, suara saya kurang jelas atau terlalu cepat, silakan teman-teman open mic aja, kasih feedback aja langsung. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, di sini
Misalnya kita punya nilai list yang bernilai semuanya berupa integer atau angka. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya nilai ujian, nilainya seperti ini. Nah, atau kita juga bisa punya list yang nilainya itu berupa string semua, misalnya seperti ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah tanda penggunaan tanda petiknya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dianggap satu list. Listnya nama pahlawan, listnya 1 Soekarno, 2 Diponegoro, 3 Jenderal Sudirman, 4 Cut Nyatin. Nah, ini dari list nama-nama pahlawan. Sementara list itu juga bisa berisi nilai campuran yang berupa seperti ini, berupa karakter, berupa string atau karakter, berupa integer, bilangan bulat, atau berupa float, bilangan berkoma, atau juga berupa boolean, true atau false. Ini yang kita bisa gunakan ini dalam list. Nah, lalu juga kita bisa punya yang namanya list di dalam list. Di sini kita punya list 23, 23, 23, 20, 45. Nah, kalau di indeks, teman-teman sekaligus mengingat-ingat ya, bagaimana cara menggunakan indeks. Ini adalah indeks ke 0. Nah, ini indeks ke 1, dan ini indeks ke 2. Jadi, anggota dari indeks ke 1 itu adalah 20 dan 22. Ini bisa dikatakan list di dalam list. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, kita bisa bebas bermanuver dengan list. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Bisa berupa bilangan satu tipe, misalnya integer doang, atau float doang, atau string doang. Bisa juga penilaiannya campuran, seperti ini. Dan juga bisa list di dalam list. Nah, lalu yang membedakan adalah yang kedua, memang sering banyak dibilang list dengan string itu hampir mirip. Cuma nanti yang membedakan adalah sifatnya. Kalau list itu dia bersifat mutable, artinya bisa dirubah nilainya. Sedangkan string adalah kalau teman-teman masih ingat, string adalah sifatnya immutable, jadi tidak bisa dirubah nilainya. Nah, misalnya di sini kita punya, coba saya jalankan dulu, bentar. Kita punya contoh misalnya seperti ini. Nah, kita punya contoh misalnya di sini kita punya list data, katakanlah kita punya list data, listnya kita kasih nama data, nilainya kita kasih misalnya seperti yang dicontoh, 10, 20, 30, dan 40. Nah, misal kita mau ngecek datanya dulu, print data. Nah, sorry, itu data di dalam kurung harusnya. Nah, kita save. Nah, ketika kita jalankan, kita punya list dengan data seperti ini. Nah, kita bisa loh ngubah nilai listnya. Misalnya kita ingin mengubah nilai list yang paling di sini. Misalnya kita ubah nilai indeks yang ke 0. Misalnya kita masukin aja seperti ini, indeks ke 0, lalu kita kasih nilainya langsung. Misalnya yang ke 0 kita ganti 50. Nah, harusnya ketika nanti dicetak, nilai listnya jadi 50, 20, 30, dan 40. Nah, ini jadi kita bisa mengubah nilai listnya berdasarkan indeksnya langsung. Nah, ini untuk yang list. Sementara kalau teman-teman masih ingat untuk yang misalnya untuk yang apa? Untuk yang string, kita nggak bisa ngubah. Misalnya di sini kita punya contoh. Kita punya contoh misalnya namanya adalah Yuan Lukito. Ini Pak Yuan. Nah, kita bisa nggak sih ngubah misalnya, anggaplah kita lakukan objek yang sama. Misalnya kita ingin mengubah nama, kita masukkan indeksnya yang ke 0, Y-nya kita ganti Z. Misalnya harusnya dia misalnya nilainya Zuan, biar nilainya jadi Zuan Lukito, misalnya gitu kan. Nah, ketika kita print, ini harusnya nggak bisa ngeprint. Kenapa nggak bisa ngeprint? Karena di sini karena dia dianggap sebagai string. Kita jalankan, maka dia akan muncul error. Nah, karena string sendiri itu tidak support dengan item assignment, jadi tidak bisa dirubah. Ini yang menjadi fundamental kita untuk membedakan antara string dengan list. Intinya list itu bisa dirubah,
teman-teman tinggal main indexingnya aja. Indeksnya ingat ya, semua dimulai dari semua dimulai dari 0. Sementara kalau string yang perlu diingat tidak bisa dirubah. Sifatnya sendiri sudah immutable. Nah, perbedaan berikut ini yang perbedaan yang pertama ya, yang pertama. Nah, lalu perbedaan yang kedua yaitu jika ada dua buah string yang isinya sama, keduanya menunjuk atau mengacu pada objek yang sama. Sedangkan pada list, jika ada dua list dengan isi yang sama, keduanya menunjuk pada objek yang berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Misal, ini di sini contohnya, kita punya A banana, B banana, maka A is B true, berarti dia adalah dianggap sebagai string karena dia menunjuk objek yang sama. Sedangkan ini kita punya list A 1, 2, 3, list B 1, 2, 3, A is B dianggap false karena list A itu tidak sama dengan list B. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara mengambil, mendetek supaya listnya bisa, anggota listnya dianggap yang sama. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya di sini kita punya gini deh. Nah, di sini kita punya kita punya ini deh, kelamaan kita pakai terminal aja. Saya pakai terminal aja. Python 3 misalnya gini. Lah. Aku nggak mau malah keluar ini. Python. Oke. Misalnya di sini contohnya misalnya kita punya A sama dengan kita kasih misalnya Nila, misalnya namanya Bu Nila gitu, lalu B kita kasih dia sebagai string yang sama, kita kasih nama Nila. Nah, apakah kita ingin membuat A adalah sama dengan B, maka dia akan hasilnya benar. Hal ini bisa digunakan kalau kita menggunakan string. Sementara kalau kita menggunakan list, kita nggak bisa seperti ini. Misalnya kita gunakan list A sama dengan, even kita kasih data yang sama ya, misalnya gini ya, N I L even kita punya data yang sama seperti ini, misalnya kita punya gunakan yang B juga sama dengan N I L, even kita punya yang sama seperti ini, misalnya kita punya seperti ini. Nah, A is B, dia dianggap false karena dia string A itu tidak sama, list A itu tidak sama dengan list B. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekedar recap sebentar. Yang pertama, kalau string itu sifatnya mutable, list itu sifatnya mutable, bisa dirubah datanya. Kalau string itu immutable. Lalu kalau perbandingan dua isi stringnya, kalau misalnya string itu mengacu pada objek yang sama, sementara list itu mengacu pada objek yang berbeda. Even nilai dari list itu adalah sama. Ini yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman bermain dengan sebuah list. Nah, ini fundamentalnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Atau kita bisa lanjut? Mari, teman-teman. Oh, sudah record ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke. Kita lanjutkan sebentar. Yang di sini, misalnya di sini kita ada beberapa operasi pada list. Misalnya di sini beberapa operasi yang digunakan untuk memproses sebuah list. Misalnya penambahan elemen pada list, kita bisa menggunakan operator semacam ini, operator tambah. Nah, di sini contohnya, misalnya kita punya bilangan 1, list bilangan 1 ini, list bilangan 2 ini, ketika kita ingin menambahkan dia sebagai list, dengan nama variabel baru, kita tinggal print aja, maka hasilnya semua variabel itu akan semua anggota list itu akan ditambahkan. Urutannya gimana? Diperhatikan urutannya adalah list yang pertama, lalu list yang kedua. Nah, ini kebetulan karena memang mereka nama file namanya berurutan, jadi kayaknya kayak semacam sesuatu yang di sorting. Padahal kalau kita perhatikan, misalnya kita punya katakanlah di sini, misalnya kita punya
bilangan 1, let's see kita gunakan nilai yang berbeda ya, biar teman-teman nggak bingung ya. 1, 9, 5, 7 misalnya gini. Terus bilangan 2, kita list, kita bikin list baru, misalnya berapa nih? 2, malah koma. 2, 3, 4, 6, misalnya gitu. Nah, misalnya kita ingin menambahkan bilangan total sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Nah, lalu kita print bilangan total. Nah, maka urutannya adalah list yang pertama, baru list yang kedua. Nah, kecuali nanti kita lakukan sorting pada list tersebut. Nah, ini untuk menambahkan elemen pada list. Nah, selain menambahkan elemen pada list, kita juga bisa melakukan perulangan. Perulangan misalnya kita ingin mengalihkan bilangan tersebut. Misalnya di sini kita punya, kita gunakan aja bilangan 1, terus mungkin kita kali 2, nah, seperti ini. Lalu kita, nah maka ketika dihasilkan, maka bilangan 1 tadi, list yang di sini, list yang ini, itu akan tercetak sebanyak 2 kali. Nah ini yang bisa kita gunakan untuk perulangan elemen pada list. Kalau tadi penambahan kita bisa menggunakan plus, kalau perulangan kita bisa menggunakan perkalian. Ini sebetulnya bukan penambahan sih, tapi lebih ke arah penggabungan. Nanti kalau penambahan kayaknya ada perintah lagi di bawah namanya append deh. Kayaknya seperti itu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kayaknya ini penggabungan, concatenate. Pokoknya menggabungkan list 1 dan list 2-nya. Nah, ini lalu nah ini untuk yang perulangan elemen pada list dengan operator. Kita bisa menggunakan operator bintang atau perkalian. Nah, lalu yang ketiga, kita punya apa yang namanya pengaksesan elemen pada list. Nah, ketika kita ingin mengakses elemen pada list, itu kita tinggal seperti biasa yang tadi di awal dikatakan, kita tinggal bermain dengan indeksnya saja. Dimulai dari indeks berapa. Nah, dan juga indeks itu kalau plus itu dimulai dari depan, sementara kalau minus itu dimulai dari belakang. Nah, seperti ini. Ini misalnya di sini ada indeks namanya, misalnya nama indeksnya katakanlah kita kasih nama Kuncoro, terus Anton, terus tidak, terus misalnya kita kasih punya nama Juan, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengakses sebuah indeks, mengakses sebuah list, based on kita tinggal mainkan indeksnya aja. Misalnya aku ingin mengambil nama indeks yang ke-0, tinggal seperti ini. Nah, ketika dimainkan maka akan dapat hasilnya. Misalnya indeks bisa negatif, bisa ketika kita ambil dari belakang, maka dia akan mengambil min 1 dari belakang. Nah, kalau diperhatikan misalnya indeksnya min 4, maka diambil yang paling panjang listnya kita hitung. Nah, yang paling, misalnya ini kan min 4, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, lalu yang perlu teman-teman perhatikan, indeksnya itu dimulai dari 0 kan. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kita memberikan seperti ini, maka dia dianggap sebagai list index is out of range, karena indeksnya akan dihitung dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau mau yang terakhir, tinggal kita bisa gunakan, kalau kita tahu panjang listnya, kita bisa tinggal tembak indeksnya seperti ini, atau juga kita bisa gunakan list yang minus 1. Nah, di situ ini cara pengaksesan elemen pada list dengan menggunakan indeks. Nah, ini sekaligus mengulang-ulang. Ini hampir sama sih beberapa tipe data yang seperti ini. Kita bisa list, nanti dictionary, kita bermain dengan tuple, segalanya. Terus main dengan main array. Kita juga bisa main seperti ini. Yang penting teman-teman paham indeksnya. Nah, ini di sini. Nah, ini contohnya kalau misalnya elemennya out of range, nah nanti akan muncul. Nah, lalu juga kita bisa mengakses elemen seperti ini.
Misalnya kita ingin mengambil indeks dari berapa sampai berapa. Misalnya di sini kita gunakan nama. Oh, oke, nggak bisa ya. Nama. Maka ini, misalnya kita ingin mengambil semua listnya, tinggal teman-teman tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Atau teman-teman ingin mengambil ada, kalau teman-teman perhatikan, misalnya seperti ini. Jadi startnya itu dari indeks 1, stopnya itu dari indeks yang ketiga. Nah, dari indeks 1 apa hasil tulisannya? Apa anggotanya adalah Anton. Dari indeks yang ketiga dia tidak dibaca. Jadi indeks yang ke-0, 1, 2, 3. Nah, dia indeks yang ketiga ini stopnya. Jadi indeks 1 dibaca, indeks kedua dibaca, indeks ketiga stopnya. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita ingin mengambil indeks seperti ini dari indeks yang dari indeks awal hingga indeks yang pokoknya dari awal sampai yang ke indeks yang ketiga tidak dibaca, berarti 0, 1, 2. Kita bisa gunakan seperti ini. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita ingin mengakses indeks dari yang pertama sampai yang terakhir, itu juga seperti itu. Kita juga bisa seperti ini. Indeks yang pertama sampai yang terakhir. Kita bisa seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin mengakses indeks, ketika kita menggunakan tanda titik 2 seperti ini, teman-teman adalah yang depan itu adalah startnya, yang belakang itu adalah stopnya. Ingat, stop indeks itu tidak dihitung. Jadi misalnya 1 sampai 3 berarti indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3 nggak dituliskan. Nah, ini untuk yang pengaksesan list menggunakan indeks ya. Mungkin sekaligus teman-teman mengingat apa yang mungkin pernah dipelajari ketika teman-teman bermain dengan tipe-tipe data yang lain, indeks-indeks harus diperhatikan juga. Nah, lalu ada yang namanya pergantian nilai pada elemen list. Nah, penggantian nilai pada elemen list dilakukan dengan mengakses banyak elemen. Misalnya, kita punya data yang tadi, lalu kita ganti indeks pertama dengan indeks yang ketiga, indeks 1 kita ganti dengan kata Felix, indeks ketiga kita ganti dengan kata Ryan. Nah, misalnya tadi kita punya data seperti ini ya, nama Kuncoro, Anton, Dida, Yuan. Lalu kita ingin mengganti indeks yang pertama dan yang ketiga, sampai ketiga, bukan dan yang ketiga, tapi sampai ketiga. Berarti yang diganti adalah indeks pertama dan indeks yang kedua, sementara indeks ketiga tidak. Nah, cara untuk menggantinya, teman-teman tinggal ketikin gini aja. Misalnya, kita tahu indeksnya 1, 3. Nah, apa yang ingin kita ganti? Misalnya, bikin aja list baru. Misalnya kita ingin buat namanya Felix. Nah, lalu di sini kita gunakan namanya Ryan. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita print, nggak usah di print sih, karena ini pakai interaktif, tinggal dipanggil aja. Nah, maka yang tadinya nilainya jadi indeks ke-0 Kuncoro, 1 Anton, 2 Dida, 3 Yuan, menjadi yang ke-0 Kuncoro, yang ke-1 Felix, yang ke-3 Ryan, yang ke-4 adalah Yuan. Nah, ini cara untuk mengganti mengganti data pada list menggunakan indeks. Nah, yang penting teman-teman paham indeksnya. Overall nanti kita akan bermain dengan berbagai macam perintah, semua bisa digunakan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini beberapa operasi list. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Halo teman-teman. Halo. Oke, dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan aja. Ini sekedar recap sebentar. Ini bukan penambahan ya, tapi penggabungan ya. List 1 dan list 2 kita bisa gunakan operator plus, concat lah lebih concatenate. Lalu di sini perulangan atau perkaliannya. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi untuk list. Nah, beberapa metode dan fungsi untuk list. Nah, ini tadi Python memberikan beberapa metode yang digunakan untuk melakukan operasi pada sebuah list. Beberapa metode yang digunakan adalah, misalnya kita tinggal menggunakan append. Nah, append ini gunanya untuk menambahkan elemen baru
dan dianggap sebagai satu kesatuan objek pada akhir list. Nah, ini yang membedakan dengan penambahan yang tambah yang tadi. Kalau tambah yang tadi kan concat, istilahnya menggabungkan dua list. Kalau yang ini menambahkan anggotanya. Overall, kalau teman-teman perhatikan kayak tadi, ini kan kita punya yang ini ya, kita punya listnya jadi baru kan. Pertama bilangan, kita punya list 1 bilangan, yang kedua list 2 bilangan 2, lalu yang ketiga adalah list 3 total bilangan. Nah ini kita punya 3 list kan. Sementara kalau kita ingin menambah anggota list dari bilangan 1, hanya anggotanya, kita bisa menggunakan perintah apa yang disebut dengan namanya append. Nah contohnya, misalnya seperti ini, saya bikin di sini deh. Saya bikin di sini di sini deh, biar lebih. Nah, di sini apa yang tadi ya? Coba ini deh yang gede aja. Yang gede aja. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini contohnya, misalnya kita ingin menambahkan, katakanlah kita udah punya listnya ya. Udah punya listnya. Listnya seperti ini: Kuncoro, Felix, Ryan, dan Yuan. Nah, ketika kita ingin menambahkan satu list, misalnya kita ingin menambahkan tab yang di list anggota dari listnya, misalnya kita tinggal ketikkan nama, append, nah lalu kita tinggal masukkan nama listnya. Misalnya listnya di sini kita masukkan Lukas, misalnya seperti itu. Nah, kita ketik aja nama. Nah, maka dia akan masuk sebagai list yang baru. Oh, kalau menggunakan tanda ini, maka akan dianggap list dalam list. Atau misalnya kita masukkan seperti ini. Misalnya Mila. Nah, jika kita ketik, maka akan jadi indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Setiap kita melakukan penambahan dengan menggunakan perintah append, maka otomatis dia akan menambahkan pada akhir list yang di paling belakang. Nah, ini. Maka tadi kan seperti ini kan. Nah, dia akan tambahkan paling belakang. Nah, untuk menambahkan append juga, misalnya kita ingin menambahkan list di dalam list, kita bisa menggunakan perintah yang seperti ini. Jadi, misalnya teman-teman tinggal menggunakan nama append. Nah, misalnya kita ingin menggunakan list di dalam list, ini harusnya kurungnya kotak. Nah, misalnya di sini kita gunakan Tejo, Tejo. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, kalau kita gunakan yang terakhir, kita akses yang terakhir, itu adalah satuan dari Tejo dan Tejo. Nah, kita bisa seperti ini. Ini adalah metode yang digunakan untuk menambahkan elemen baru pada sebuah list dan dianggap sebagai satu kesatuan objek dari biasanya nanti letaknya di bagian akhir. Nanti kalau teman-teman ingin nambah, ya masukin aja list akhir, Itu kita bisa gunakan di situ. Ini untuk yang perintah yang append. Nah, oke. Bentar saya minum dulu. Oke, di perintah append ini kita bisa menambahkan seperti itu. Lalu ada perintah yang kedua, kita ada yang namanya extend. Nah, perintah extend sendiri di sini dikatakan metode yang digunakan untuk menambahkan elemen pada sebuah list dan memperlakukan setiap elemen baru tersebut sebagai list secara individual. Nah, kalau misalnya append, itu misalnya kita nulisnya dia sebagai list baru, maka dia akan dianggap list baru. Sedangkan kalau extend, nah kita menulisnya seperti ini, dengan cara menulis list baru, maka dia tidak akan dianggap sebagai list. Jadi tidak akan dianggap list di dalam list. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita punya, gini deh, nama 2. Nama 2 kita punya misalnya listnya, ini untuk membedakan aja, Kuncoro, terus Felix, ini biar tidak berubah dengan list yang asli yang tadi. Terus kita punya apalagi, Rian, kita punya yang tadi Yuan, lalu kita punya yang tadi misalnya Bejo. Nah, gini. Misalnya kita punya gini, nama 2, nah kita punya seperti ini. Lalu kita ingin menambahkan dua anggota dari list tersebut. Misalnya di sini kita ingin menambahkan Tejo dan Ujo. Kalau kita tadi menggunakan yang append, maka dianggap sebagai list baru.
Sementara kalau kita menggunakan extend, jadi dianggap sebagai list, jadi suatu individual, jadi tidak list dalam list. Nah, ini nanti kita coba cek perbedaannya ya. Kita tambahkan dulu nama, kita tambahkan extend perintahnya, gini. Teman-teman tinggal masukkan ini aja. Nah, sorry, ini nama 2, bukan nama. Nah, kita masukkan, misalnya kita masukkan Tejo, koma, Ujo. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan nama 2. Nah, ini kan yang membedakan nama 2 dan nama 1. Nah, kita gunakan nama, maka dia akan hasilnya berbeda. Nah, ini untuk ngeceknya gampang. Kalau teman-teman misalnya ketika nama, terus ketika indeksnya -1, maka Tejo, Bejo, dan Tejo ini akan jadi satu kesatuan. Ini dianggap satu list. Walaupun dia dianggap list, tapi dia dikatakan list di dalam list. Sementara kalau kita yang gunakan yang nama 2, nah, kita ambil cuma nama 2, maka dia cuma akan menampilkan ujonya. Nah, tadi kan kita nambahkannya Tejo dan Ujo. Nah, kalau kita menggunakan extend, dia dianggap jadi satu kesatuan. Sementara kalau kita menggunakan yang di atas, append, maka dia akan jadi satu list di dalam list baru. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, sebenarnya objek tadi tinggal case-nya seperti apa ya, kita bisa gunakan untuk dapat untuk mendapatkan yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, lalu juga tadi ada append, tadi ada extend, lalu ada yang namanya short. Short itu digunakan untuk mengurutkan elemen pada sebuah list, dimulai dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, misalnya tadi kita punya nama, misalnya kita punya list nama gini, lalu kita ingin urutkan nama.short. Kok ada yang error? Oh, nggak bisa ya? Apakah itu nggak jadi short ya? Coba yang gunakan nama 2. Oh, bisa. Atau karena dia ada list dalam listnya, jadi dia nggak bisa di short. Kayaknya begitu. Nah, misalnya kita gunakan nama 2, setelah di short, maka akan diurutkan dari mulai yang terkecil. Yang terkecil di sini katakanlah B, D, F, terus K, R, T, U, Y. Kita bisa gunakan seperti itu. Nah, ini yang bisa digunakan. Cuman kalau yang nama tadi saya masih penasaran. Saya lupa ingat. Karena mungkin dianggapnya not supported between list and STR. Karena dianggapnya mungkin ada tipe data yang lain ya, kayak yang Bejo atau ini, jadi mungkin nggak bisa di short. Nah, intinya kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman ingin men-shorting, perhatikan supaya dia tidak ada list dalam list. Atau misalnya kita pakai yang di dalam list ini bisa di short nggak ya? Coba kita gunakan nih. List dalam list. Tapi kalau soalnya yang tadi yang dianggap yang di nama .short ini dianggap pada satu yang instannya list dan str. Apakah tadi gara-gara kita menambahkan yang tanpa list, tanpa tanda list, maka dianggap dia sebagai str, dianggap sebagai string. Apakah itu sehingga dia tidak bisa di short? Nah, coba kita lihat. Kita gunakan yang ini dulu, kita lihat list dalam list, sudah kesimpan kan? Nah, terus kita list dalam list .short. Oh, ya berarti memang kalau teman-teman harus memperhatikan kalau ingin shorting list, diusahakan tidak ada list di dalam listnya. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan kalau kita nanti bermain shorting. Kapan kita bisa bermain shorting? Nanti misalnya teman-teman ingin mengambil kayak kemarin yang di string yang di reading open file, kita bisa ambil filenya. Bisa nggak file itu dimasukkan dalam list? Bisa. Jadi tinggal kita short, tinggal kita kita ingin append, kita ingin kalikan, kita bisa gunakan di situ. Nah, seperti itu. Nah, lalu misalnya ini operasi listnya, oke.
Ini append, short berarti udah. Oke. Nah, sampai short ini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo, teman-teman. Apakah teman-teman masih ada? Belum, Pak. Oke, aman ya, kita lanjutin ya. Nah, ini ada beberapa metode di atas merupakan metode bertipe void. Metode di atas akan memodifikasi list tersebut dan memiliki nilai balik berupa non. Sehingga jika Anda secara tidak sengaja mengetikkan nama dot short, Anda akan mendapatkan hasil non. Dan isi elemen pada variabel list akan hilang. Oh, bertipe void, memodifikasi list tersebut. Nah, lalu ada metode lain yang sering digunakan pada list. Metode lainnya yang sering digunakan pada list ialah metode untuk menghapus elemen pada list. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menghapus elemen. Misalnya, kita bisa gunakan pop, itu jika indeks dari elemennya sudah diketahui dan kita ingin mendapatkan nilai elemen yang dihapus. Nah, misalnya di sini katakanlah kita punya ini deh. Misalnya kita punya huruf, list huruf, katakanlah let's see A, B, C, D. Nah, kita punya seperti ini. Nah, kita kan punya anggota list huruf seperti ini ya, huruf. Nah, misalnya di sini kita ingin menghapus dengan menggunakan perintah pop, maka kita harus mengetahui indeks dari elemen mana yang ingin dihapus. Misal, kita ingin menghapus elemen dengan indeks yang ketiga. Jadi kita nanti ingin menghapus yang D ini. Yang D kan indeksnya ketiga. A0, B1, C2, D yang ketiga. Nah, teman-teman tinggal ketikin aja. Huruf, dot pop, 3. Nah, di sini seperti ini. Atau misalnya kita ingin hapus yang indeks yang kedua deh, yang C misalnya gitu ya. Nah, kita gunakan seperti ini. Nah, maka akan muncul yang di pop adalah nilai dari indeks yang kedua, yaitu apa? C. Nah, ketika kita cetak hurufnya, maka dia akan menjadi A, B, dan D. Nah, ini yang ini ketika kita ingin menggunakan perintah pop. Jadi, saya ulang lagi, perintah pop itu misalnya kita ingin menghapus dengan kita udah tahu indeks elemennya berapa, lalu kita ingin ambil nilainya. Nanti nilainya dimunculkan dulu baru dihapus. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk ketika kita ingin menggunakan perintah pop. Nah, ada juga perintah yang kita gunakan yaitu misalnya kita ingin menggunakan yang kedua ada perintah yang namanya del. Perintah del ini digunakan jika indeks elemen sudah diketahui dan tidak memerlukan nilai elemen yang dihapus. Jadi kita tahu panjangnya berapa. Kayak tadi kan panjangnya berapa. Nah, misal kita ingin menghapus yang ke indeks yang kedua, that, maka dia akan langsung tadi kan kalau ini kan kalau pop kita kan dia muncul nilai indeksnya dulu di sini kan. Nah, dia muncul nilai indeksnya dulu ini kan. Nah, kalau pop itu kalau del dia nggak muncul, jadi langsung ke hapus. Nah, contohnya tadi kayak yang di pop misalnya kita punya yang sama, kita bikin yang sama, kita gunakan del huruf yang kedua. Nah, maka dia nggak muncul tadi. Kalau tadi kan ini kita gunakan pop, maka dia akan muncul ininya kan, muncul nilainya kan. Kalau ini kan nggak muncul. Nah, ketika kita cek, maka indeksnya nilainya dari indeks nilai dari list tadi di elemen yang kita tulis tadi yang kedua sudah dihapus. Nah, ini untuk penggunaannya semua sebenarnya hampir sama sih untuk pengaksesan indeks. Contohnya misalnya kita ingin menghapus indeks yang seperti ini dari yang pertama sampai yang ketiga. Berarti kan indeks pertama 0, 1, 1, ya kan? B. Lalu yang ketiga 0, 1, 2, 3, D. D3. Berarti D-nya tetap yang dihapus indeks yang ini aja, yang B dan C ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Nah, untuk cobanya misalnya kita seperti ini. Nah, lalu kita ingin menghapus indeksnya, huruf, misalnya gini, sama start-nya berapa, stop-nya berapa. Ini yang perlu teman-teman perhatikan.
Nah, ketika sudah, ya udah, maka kan nggak akan muncul nilainya. Lalu kita gunakan seperti ini. Nah, coba kalau kita pakai pop bisa nggak ya? Aku belum pernah coba sih kalau pakai pop. Coba misalnya pop bisa di indeks nggak ya? Iseng-iseng aja kita coba. Oh, nggak bisa. Kalau indeks berarti cuma satu, nggak bisa langsung akses dia dari berapa sampai ke berapanya. Oke, kalau misalnya ingin multiple menghapus multiple nilai, asal kita tahu indeksnya, teman-teman bisa pakai perintah del. Oh, ini hasilnya. Nah, lalu di sini juga ada yang ketiga, kita bisa menggunakan perintah remove. Kalau yang pertama tadi pop dan del, yang penting kita tahu indeks elemennya. Jadi ada elemen indeksnya ada berapa sih, misalnya gitu kan. Kalau yang ketiga ini, yang diketahui kita tahu adalah elemennya, nilai elemennya. Maka kita tinggal menggunakan remove elemennya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini, contohnya, misalnya kita balikin yang tadi. Misalnya saya nggak tahu indeks, katakanlah D itu indeks yang keberapa ya. Misalnya saya ingin hapus yang huruf D, teman-teman tinggal huruf, nama listnya, terus teman-teman gunakan remove, remove. Nah, lalu di remove ini teman-teman tinggal masukkan nilainya, misalnya nilai D, maka ketika kita cetak hurufnya, maka indeks yang D sudah hilang. List dengan nilai D, elemen listnya sudah hilang satu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti penggunaannya gimana? Kita bisa menggunakan dalam berbagai macam kasus, yang tergantung kasusnya sih. Nah, kalau teman-teman misalnya udah paham indeksnya, teman-teman bisa menggunakan pop atau menggunakan del. Nanti tergantung kasusnya seperti apa. Misalnya single kita bisa menggunakan pop, tapi udah tahu indeksnya berapa. Kalau misalnya kita pengen pakai yang agak panjang dikit, teman-teman bisa pakai menggunakan del. Yang penting tahu indeksnya, yang pop dan del. Sementara kalau untuk teman-teman yang bermain dengan remove, maka yang penting teman-teman tahu nilai indeksnya. Nilai elemennya, bukan indeksnya. Elemennya itu di situ ada, di list huruf itu ada elemen B nih. B mau hapus, ya udah kita tinggal ketikin nama listnya, dot remove, terus lalu nilai elemen yang ingin dihapusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ketika kita ingin melakukan penghapusan pada list. Nah, sementara itu ada berbagai macam built-in function yang lain yang dapat digunakan secara cepat. Misalnya, teman-teman ingin menghitung panjang list, kita bisa menggunakan perintah learn. Lalu misalnya teman-teman ingin mencari nilai maksimal, kita bisa menggunakan perintah max. Ya kan? Lalu teman-teman ingin mencari nilai minimum, kita tinggal menggunakan min. Lalu kita ingin mencari total nilai elemen daripada list, teman-teman tinggal bisa menggunakan sum. Nah, yang perlu diingat, biasanya kalau learn itu teman-teman dengan list yang isinya anggotanya string bisa, tapi kalau yang tipe data sum ini, teman-teman hanya bisa digunakan pada list dengan tipe elemennya adalah angka. Nah, fungsi learn, max, min hanya dapat digunakan pada list dengan nilai elemen yang dapat dibandingkan satu sama lainnya. Nah, misalnya contohnya tadi kita punya huruf A, B, C, D, kita hitung learn huruf, harusnya hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Nah, kita mau cari nilai max-nya. Max-nya adalah huruf D yang paling besar. Kalau kita mencari nilai min-nya, min hurufnya, seperti ini. Nah, kita dapat nilai yang paling kecil. Sementara kalau kita ingin menjumlahkan, sum, kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira bisa nggak nih? Halo? Nah, jadi akan muncul error. Kenapa? Karena dia dianggapnya string. Kalau teman-teman ingin menjumlahkan, teman-teman harus menggunakan tipe data yang angka, integer, entah itu float. Misalnya di sini kita punya apa ya yang angka ya? Ini deh, kita gunakan deh angka
Misalnya kita punya 10, kita punya 20, kita punya 30. Nah, kalau kita ingin menggunakan sum, angka. Nah, maka hasilnya 60. Ini untuk menghitung nilai total elemennya. 10 tambah 20 berapa? 30, 30 tambah 30 berapa? 60. Nah, gitu. Nah, ini beberapa fungsi bawaan dari list ya, perlu teman-teman ingat lagi. Itu cuma istilahnya cuma simple, dia fungsi-fungsi bawaan. Nanti ini juga akan berlaku kalau teman-teman bermain dengan list, dengan dictionary, dan dengan tuple. Kita akan ketemu dengan berbagai macam fungsi ini, cuma nanti kita penggunaannya seperti apa tergantung case-nya lagi. Kita recap sebentar metode dan fungsi list. Nah, tadi kan yang pertama itu adalah fungsi append untuk menambahkan elemen baru dan dianggap sebagai kesatuan pada objek akhir list. Nah, kalau kita bisa menggunakan perintah extend untuk menambahkan elemen pada list dan memperlakukan setiap elemen baru sebagai list secara individual. Nah, lalu kita bisa menggunakan perintah short. Short ini untuk men-shorting dari yang besar ke kecil, dari yang kecil ke besar. Sortingnya adalah ascending, bukan descending ya, dari kecil ke besar. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan, untuk menghapus, teman-teman bisa menggunakan pop dan del. Kalau pop ini biasanya single elemen, tapi yang penting pop dan del ini teman-teman sudah harus tahu nilai indeks elemennya, indeksnya ada berapa gitu. Kalau teman-teman cuma tahu nilai elemennya, bukan nilai indeksnya, teman-teman bisa gunakan perintah remove. Ini yang bisa digunakan. Nah, nanti contohnya kita sambil lihat berjalan. Lalu ada lagi built-in function yang lain, ada learn untuk menghitung banyaknya elemen, max untuk menghitung nilai maksimal dari sebuah elemen dari list tadi, min untuk nilai minimumnya, sedangkan sum ini untuk nilai total elemen. Dan sum ini hanya bekerja pada elemen yang tipe datanya atau tipe elemennya adalah angka. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi fungsi list. Nah, kita tadi dari awal lagi kita udah punya bisa mengakses indeks ya kan. Operasi listnya kita bisa nambahkan, bisa mengakses, bisa pengalian, terus kita bisa menambahkan kategorinya, menambahkan anggotanya baik dengan append, extend, dan short, lalu menghapusnya dengan pop, delete, dan remove. Nah, yang terakhir yang di sini kita punya materi baru yang namanya perbedaan antara list dan string. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, sampai sebelum kita masuk perbedaan list dan string, ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan? Oh, kalau kecepatan nanti tinggal Pak, ngomong. Ya, gimana? kalau misalnya tadi kan kita pakai short nih Pak. Nah, itu berarti nanti hasil akhirnya itu tergantung dari awalnya dia itu angka apa, string gitu kan Pak? Kalau short kan yang penting kan hanya mengurutkan baik angka atau string, maka nanti tinggal sesuaikan hasilnya toh. Kalau pokoknya sortingnya ascending. Kalau angka ya dari 0 yang paling kecil. Kalau string berarti dari alfabet yang paling awal, A dan seterusnya. Gitu. Oke Pak, makasih. Nanti teman-teman akan kepakai kok fungsi-fungsi short itu kok. Daripada ada data yang panjang, daripada susah ngurutin mending short, jebret, maka akan keluar. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian yang ke 934, yaitu perbedaan antara string dan antara list dan string. Nah, kalau tadi string merupakan karakter yang mengisi setiap indeks, sedangkan list merupakan deretan nilai yang mengisi setiap indeksnya. Ini secara pengertiannya. Nilai dari setiap elemen list bisa diisi dengan berbagai tipe data, sedangkan string hanya diisi oleh sebuah tipe karakter. Ini tak highlight aja deh. Nah, kalau string kan karakter yang nggak iso ya, berarti lupa tadi. Emang harus pakai ini. Jadi kalau string kan karakternya yang mengisi setiap indeks, sedangkan list deretan nilai yang mengisi setiap indeks. Nah, bedanya kalau di sini kalau nilai dari elemen list diisi dengan berbagai tipe data, list ini bisa diisi dengan berbagai tipe data, sedangkan string hanya diisi oleh sebuah karakter. Tetapi list dari sebuah karakter bukan berarti string. Nah, walaupun nanti tipe datanya dari list itu
adalah string, tapi list dari karakter bukan berarti sebuah string. Nah, proses pengubahan string menjadi list dapat, nah ini sebenarnya menyenangkan. Ada yang cara untuk mengubah string menjadi list. Nah, misalnya tadi kita punya seperti ini ya, misalnya kita punya string yang panjang misalnya nih. Misalnya kita punya string yang panjang, namaku Kertarajasa, aku bagai seorang raja, misalnya gitu ya. Nah, kita ingin membuat string ini menjadi sebuah list, tapi kita harus tambahkan assignment dia dengan sebuah variabel baru. Kita bikin list baru, misalnya kita bikin list, kita gunakan list B. Teman-teman tinggal gunakan perintah list, lalu kita masukkan seperti ini. Nama tadi nama stringnya. Maka ketika kita print B, maka dia akan menjadi sebuah list. Nah, listnya perlu diperhatikan karena kita menggunakan spasi, maka spasi itu akan dihitung sebagai list kosong. Nah, untuk membedakannya, kita gunakan misalnya print A. Nah, ini untuk membedakannya. Mana yang merupakan list, mana yang merupakan string. Nah, ini. Kadang-kadang kan kita punya, wah ini listnya kepanjangan nih, bisa nggak sih kita buat dia jadi, biar masukin listnya lebih enak. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Nah, ini untuk perintahnya mengubah string menjadi list. Lalu di sini pada list, fungsi split dapat digunakan untuk memecah sebuah kalimat menjadi beberapa kata dengan pemisah berupa defaultnya itu berupa spasi. Masih ingat yang minggu kemarin tentang string kan, kita tentang mengakses file, kita bisa tentang mengakses file dan stringnya kita bisa menggunakan kata-kata itu. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita ingin men-splitnya, kita bisa menggunakan bla bla bla, misalnya nama kalimatnya split, kita bisa gunakan seperti ini perintahnya. Defaultnya dia adalah berupa spasi. Kalau kita ingin menggunakan default yang lain, ya tinggal masukin seperti ini aja. Nah, contohnya, misalnya tadi kan kalimat kita panjang banget. Nah, terus kita ingin men-split spasinya. Jadi, kita tinggal masukkan misalnya, nah, kita ingin masukkan misalnya seperti ini, lalu kita ingin menggunakan misalnya kata 2, kita gunakan dia punya A ya, berarti kan B ya, B dot split seperti ini. Nah, list object has no attribute split. Oh, sorry. Dia bukan list, berarti nah ini harusnya kata-katanya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa print berarti kata duanya, maka dia hasilnya akan berupa list, tapi listnya sesuai dengan separatornya, splitternya, istilahnya separator ya, pokoknya untuk penandanya kalau kita menggunakannya adalah spasi, defaultnya kan menggunakan spasi, ada split menggunakan spasi. Nah, misalnya seperti ini. Atau misalnya kita punya kata-kata yang lain, misalnya di sini kita punya kata, nah misalnya kita punya kata C, kita gunakan separator yang lain, misalnya kita gunakan tanda strip. Misalnya kita bisa gunakan tanda strip. Nah, kita ingin menggunakan kata lagi, misalnya kita ingin splitnya, berarti tinggal masukkan split. Nah, lalu di sini kita masukkan tandanya apa yang digunakan. Misalnya di sini kita menggunakan tanda ini, tanda stripnya. Jadi teman-teman, ini di sini. Nanti teman-teman bisa bereksperimen dengan kebutuhannya seperti apa. Lalu misalnya kita print kata lagi. Nah, maka dia jadi
list juga. Nah, seperti ini. Nah, ini sama kan. Nah, ini tadi kan kita dari string kita jadikan list. Kita juga bisa mengembalikan list yang berisi kata menjadi sebuah string. Nah, kita bisa menggunakan untuk mengembalikan list sebuah list yang berisi kata menjadi sebuah string, kita dapat menggunakan fungsi join. Misalnya kita hapus, tinggal kita hapus delimiternya. Delimiter namanya. Nah, jadi misalnya di sini kita tadi punya kata lagi ini kan. Nah, lalu kita ingin menghapusnya, menggabungkannya kembali delimiter. Nah, menggabungkannya kembali menjadi sebuah string kita bisa gunakan seperti ini. Kalau kita gunakan misalnya tambahkanlah T atau apalah. Nah, terus sama dengan delimiter join kita bisa gunakan tadi adalah kata lagi, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, kalau sudah kita misalnya ingin nge-print T-nya, maka dia akan dijadikan jadi string seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman tinggal ketikkan type T-nya. Di sini kan kita bisa tahu dia termasuknya tipe data apa. Dia dianggapnya adalah tipe data kelas dari string-nya. Nah, ini berbagai macam cara-cara yang bisa kita gunakan. Tadi kita bisa mengubah string jadi list, sekarang kita balikan list jadi string-nya. Kalau misalnya tadi kan kita punya yang type kata lagi. Nah, ini kan dia masih termasuk dalam tipe list-nya. Sementara tadi kan kita sudah rubah kata laginya dengan menggunakan delimiter join-nya, maka dia akan masuk ke dalam string-nya. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Nah, lalu, oke. Sampai sini string to list to string. Ada yang ingin tanyakan dulu? Kita bisa mengubah string to list. Justru kita bisa mengubah list to string-nya. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah di sini kita akan mencoba apa yang namanya di sini dikatakan pada sebuah list jika kita melakukan pengisian nilai variabel list A dan variabel list B, maka kedua variabel tersebut akan merujuk pada objek yang sama. Hal ini dinamakan apa yang namanya aliasing. Nah, sehingga jika terjadi perubahan elemen pada list B, maka juga akan berdampak pada elemen dari list A. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita punya string punya list A, 1, 2, 3, kita buat declare dia list A sama dengan list B. Berarti kan list B-nya itu isinya 1, 2, 3 juga kan. Nah, lalu kita ingin ngecek apakah list A sama dengan list B, true. Kalau kita ingin mengubah nilai indeksnya, maka nanti ketika kita gunakan list A sama dengan list B, maka dia akan hasilnya false. Nah, sekarang kita coba sebentar. Ini saya geser dulu aja. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya A, misalnya let's see katakanlah 1, 2, 3. Ini ya. Kita buat list B sama dengan A. Nah, kita B is A dianggap true karena kita coba lihat list B-nya, maka hasilnya sama dengan list A kan. B 1, 2, 3, A juga 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ingin mencoba mengganti elemen dari list B-nya. Misalnya B pada indeks yang ke-1, B pada indeks yang ke-1 saya ganti jadi 88 misalnya gini ya. Nah, kan maka ketika kita lihat list B maka hasilnya kan beda kan. Selanjutnya 1, 2, 3 jadi 1883. Ketika kita gunakan B is A, maka hasilnya akan dianggap sama dengan true. Kenapa dianggap sama dengan biasanya true ya? Padahal elemennya sudah dirubah ya. Oh, berarti tetap kalau dia dari default itu maka dia akan menghasilkan elemen true. Kira-kira seperti itu. Nah, ini akan untuk selanjutnya akan dijawab pada step yang kedua. Berbeda jika kita membuat dua variabel dan mengisikan nilai pada masing-masing variabel secara terpisah. Sehingga pada akhirnya dua variabel tidak akan merujuk pada objek yang sama. Oh, ya. Oke. Tadi kan kita balik ke basicnya. Kalau yang di sini
misalnya kita punya list A, terus kita berlist A sama list B, ini kan akan merujuk pada objek yang sama. Hal ini dinamakan apa yang namanya aliasing, objeknya sama. Nah, kalau teman-teman pernah dengar anti-aliasing, mungkin kayaknya akan merujuk pada objek yang beda. Nah, ini kayaknya gitu sih. Nah, makanya tadi dianggap ketika kita walaupun A segini bersama dengan A kita replace, maka dia akan jadi objek yang tetap akan jadi objek yang sama. Sementara kalau misalnya kita punya C, misalnya 1, 2, 3, lalu kita misalnya punya D, kita punya list yang berbeda, walaupun nilainya sama, 2, 3, nah gini, maka C is D, maka dia dianggap false. Lalu misalnya kita ingin mengubah nilai D, katakanlah indeks yang kedua kita ganti 11 mungkin, lalu kita gunakan C, 1, 2, 3, D, terus kita cek nilainya, maka ini akan hasilnya berbeda. C is D, false juga. Nah, kira-kira seperti itu. Karena nilainya sudah berbeda. Ini sifat-sifat dasar list yang tidak boleh dilupakan. Yang paling awal tadi. Yang penting adalah nilai pembentukannya. Kalau misalnya pembentukannya dia dari ini dikatakan pengisian nilai variabel list A dan dari variabel list B, maka akan merujuk objek yang sama. Walaupun isinya berbeda, tapi objeknya sama. Ini isinya berbeda, isinya pertamanya sama, lalu ketika rubah karena dia isinya berbeda kan, tapi nanti objeknya sama. Sementara kalau yang ini kita punya declare yang terpisah-pisah seperti ini, maka walaupun isinya sama, maka akan dianggap objek yang berbeda. Nanti misalnya ini kan tipe datanya ini sama ini kan, isinya sama, maka dia akan dianggap yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi mengenai perbedaan list dan string lagi secara secara lebih detail. Yang jelas kita recap sebentar, kita bisa ngubah list to string. Kita bisa ngubah list string to list dulu yang seperti ini, ya kan? Nah, kita juga bisa melakukan beberapa operasinya, split dan kawan-kawan. Lalu kita juga bisa list to string-nya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita masukkan list sebagai parameter fungsi? Halo teman-teman, materinya hampir selesai. Apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Bu Nila mau menambahkan? Mohon Pak, luar biasa. Oke, lalu kita akan masukkan list sebagai parameter fungsi. Nah, list itu juga dapat digunakan sebagai parameter fungsi. Beberapa hal penting yang harus dipahami dalam menggunakan tipe data list, baik itu operasi yang berdampak pada pembuatan variabel baru ataupun memodifikasinya. Ini yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, bahwa fungsi append akan memodifikasi sebuah list, ya kan? Dan operasi plus akan membuat variabel list baru. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya kita punya T1, 1, 2, terus di append, jebret, maka T2 sama dengan T1 append 3, maka T1-nya jadi 1, 2, 3. Ketika kita print T2-nya, maka dia akan jadi non-nya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa T2-nya jadi non? Karena dia kan T1 di append. Yang di append adalah T1-nya. Jadi T1-nya, misalnya kita append dengan 3, berarti T1-nya jadi 1, 2, dan 3. T2-nya, maka dia akan jadi non. Nah, ini berbeda dengan kalau kita menggunakan fungsi plus. Misalnya T3, T1 plus 3, maka dia akan jadi hasil variabel yang sama, yang berbeda. Nah, coba kita lihat misalnya, untuk sebagai contoh deh, misalnya kita punya T1, seperti ini, kita punya 1,2, ini kan. Lalu misalnya kita punya T2. T2 adalah T1 di append. Append itu kan menambahkan. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini, lalu kita cek T1. T1 adalah 1, 2, 3. Sementara T2 adalah kosong. Print T2.
Nah, maka adalah non karena yang di append adalah T2-nya. Yang dilakukan operasi adalah T1-nya. Nah, sementara kalau kita misalnya menggunakan misalnya kita declare lagi deh T3 sama dengan mungkin kita biar buat sama 1, 2 biar nggak bingung. Lalu kita gunakan T4, misalnya T4 ini kita gunakan T3 plus 3. Nah, ini. Maka untuk membedakannya, teman-teman tinggal print T3. T3 nilainya berapa? Tetap 1, 2 kan? Sementara kalau kita ingin nge-print T4, nilainya adalah 1, 2, 3. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi dikatakan kalau append, dia akan memodifikasi sebuah listnya. Nah, sementara kalau plus fungsi concat menambahkan, dia akan buat variabel baru. Nah, ketika dilihat seperti ini kan hasilnya kan. Jadi ketika dilihat, misalnya apakah T2 itu sama dengan T3, T2 is T4, pasti hasilnya false karena dia nilainya objeknya sudah berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini sebenarnya tricky sih. Nanti teman-teman tinggal gunakan kapan teman-teman butuh menggunakan append, kapan teman-teman butuh menggunakan concat, tanda tambah. Ini nanti teman-teman tinggal sesuaikan dengan kasusnya aja. Oke, nextnya misalnya di sini perbedaan hasil dan operasi pada sebuah list sangat penting saat membuat fungsi untuk melakukan operasi modifikasi sebuah list. Nah, ini. Ketika kita ingin modifikasi sebuah list, tadi perbedaan hasil sangat penting. Sebagai contoh, fungsi hapus ini digunakan untuk menghapus indeks pertama sebuah list. Maka fungsi hapus dapat kita tulis dengan model seperti ini. Nah, misalnya di sini kita punya fungsi hapus. Nah, misalnya seperti ini. Def, hapus. Nah, hapus, misalnya kita gunakan input list. Nah, lalu, titik 2-nya lupa. Lupaan. Nah, input list. Nah, misalnya kita gunakan return input list. Terus dari yang list yang pertama sampai yang terakhir. Nah, gini kan, misalnya kan kita punya huruf. Misalnya kita punya hurufnya adalah A, B, C, D, nah ABC, nah misalnya seperti ini ya. Lalu misalnya internet connection is unstable. Lalu misalnya kita punya hasil sama dengan hapus hurufnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecek hasilnya, print hasil. Nah, hasilnya ini. Nah, ketika kita dijalankan, maka dia akan menghasilkan tinggal B, C, dan D-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, misalnya kita ingin memodifikasinya, maka teman-teman memodifikasi sebuah list, maka teman-teman harus sangat penting adalah perbedaan hasil operasinya. Nah, jadi, dari fungsi hapus tersebut, maka variabel huruf akan tetap. Variabel huruf ini akan tetap. Sementara hasil modifikasi dalam variabel hasil. Nah, untuk ngeceknya, kita masukkan yang sini aja. Kita kan punya print hasil. Ini print hurufnya deh. Kita print hurufnya aja. Print. Biar teman-teman nggak bingung. Hurufnya. Nah, ini. Yes. Nah. Ini yang huruf tetap nilainya, sementara yang hasil nilainya akan tadi yang dihapus yang tadi yang terakhir yang ini. Nah, ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan list sebagai parameter? Kalau ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo? Halo. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum ini ada yang ini jadi kan berarti ini yang terguide ya, terguided ya istilahnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini buatlah
kasusnya, buatlah sebuah fungsi yang dapat memberikan nilai balik true jika dua buah list memiliki paling tidak satu elemen yang sama. Nah, jadi nanti kita ingin ada list itu punya elemen yang sama, maka dia akan mengembalikan nilai true-nya. Nah, fungsi yang dibuat memiliki dua buah argumen list. Nah, list 1 sama list 2 untuk mengecek apakah dua buah list memiliki paling tidak satu elemen yang sama. Proses yang harus dilakukan ialah membandingkan setiap elemen dari kedua list. Untuk membandingkan elemen setiap list, pengaksesan setiap elemen perlu dilakukan. Karena ada dua buah list, maka program kita akan menggunakan dua tingkat perulangan. Jika telah ditemukan elemen list yang sama, maka akan keluar dari fungsi serta memberikan nilai balik true-nya. Nah, nilai balik true-nya. Tetapi jika elemen indeks terakhir belum ditemukan nilai elemen yang sama, maka akan membalikan nilai false-nya. Perhatikan kode program berikut. Nah, ini kita gunakan programnya. Saya buat file baru aja di sini. Kita save, misalnya Python mana Python. Nah, kita gunakan di sini. Nah, misalnya kita ingin membuatnya. Yang pertama tadi kan memiliki dua buah fungsinya, memiliki dua buah input ya. Nanti kita bisa gunakan def common. Let's see, kita gunakan list 1 sama list 2, list 1, list 2, misalnya seperti ini. Nah, dari sini, sorry, masih lupa tanda petiknya. Nah, kalau kita di sini, kita declarekan dulu resultnya sebagai false. Resultnya sebagai false. Nah, kita declare, lalu, nah, kalau kita akan menggunakan ada dua buah list, berarti akan ada dua buah perulangan. Yang pertama untuk list 1 dan yang kedua untuk list yang kedua. Misalnya kita bisa gunakan for x in list 1. Nah, lalu kita bisa gunakan for y in list 2. Nah, untuk list 2. Nah, lalu dari sini kita tinggal bandingkan anggotanya. Jika x sama dengan y, maka dia akan ngapain sih ketika x sama dengan y, maka dia akan menghasilkan resultnya dirubah jadi true. Resultnya dirubah jadi true. Lalu kalau sudah tinggal kita balikan return resultnya. Nah, resultnya. Nah, ini saya harap teman-teman ikut coding di rumah masing-masing ya. Nanti kalau tidak ada yang kalau teman-teman masih bingung nanti silakan ditanyakan. Nah, kita tinggal panggil fungsinya print. Kita panggil fungsinya namanya common. Nah, misalnya kita punya datanya 1,2,3 samain aja deh 3,4,5 misalnya gini. Ini list yang pertama, lalu list yang kedua 5,6,7,8,9. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita jalankan dulu print common. Maka dia akan menghasilkan true karena di sini ada elemen yang sama, yaitu yang 5 dengan yang ke-5 ini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, tadi kita punya, istilahnya ini tinggal ngecek aja sih. Kalau ada yang elemen yang sama, tadinya resultnya jadi false, sekarang kita jadikan true. Terus kita return resultnya. Nah, lalu resolute ya, kita return resultnya, lalu dibalikan lagi. Nah, ini juga nanti kita gunakan yang kedua. Yang kedua misalnya kita gunakan tidak ada yang sama. 5. Oh, enggak, kita buat nggak ada yang sama deh. Misalnya kita nggak buat nggak ada yang sama, maka dia hasilnya juga akan false. True. Oh, dia hasilnya berupa none. Hasilnya berupa none. Hasilnya berupa none ya. Ini ada yang salah tadi, harusnya ini berarti sistemnya tak di luar aja kok. Tapi nanti dianggap dua-duanya false. Sebenarnya tetap bisa, ini harusnya yang atas itu yang dua false.
Ah, hmm. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kayaknya tinggal letakkan returnnya sih. Kalau misalnya kita letakkan returnnya di sini, tapi yang ini kita matikan, maka dia akan hasilnya false semua nanti. Nah, kira-kira begini nanti coba kita cari penanggulangannya. Nah, false semua kan? Maka dua-duanya dia akan dianggap sebagai false. Nah, sudah kita masukin aja deh biar biar harusnya jadi non karena dia returnnya jadi non. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang kasus 91. Nah, lalu kita masuk ke ada yang mau bertanya dulu tentang yang 91? Mungkin ada teman-teman yang punya solusi lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke yang kasus 92. Nah, buatlah sebuah fungsi dengan argumen tipe list untuk mencari bilangan terbesar kedua dari sebuah list. Bilangan yang diinputkan juga bisa terjadi nilai duplikasi. Nah, kita ingin bikin bilangan terbesar kedua. Nah, fungsi ini yang dibuat membutuhkan buah argumen list. Untuk dapat mencari bilangan terbesar, terbesar yang kedua yang dibutuhkan pertama ialah mencari bilangan unik terlebih dahulu dari list bilangan yang ada. Untuk mendapatkan bilangan unik, variabel dan tipe dataset dapat digunakan. Tipe dataset akan menghasilkan nilai unik dari sebuah list. Selanjutnya, proses pengurutan dapat dilakukan. Nah, jadi kita cari tipe data uniknya dulu ya. Nah, sehingga sudah urut akan dengan mudah menentukan indeks elemen yang menyimpan nilai terbesar kedua dari list yang diberikan. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, pertama, misalnya yang pertama kita gunakan ini saya kecilin dulu deh, biar lebih enak. Nah, ini saya kecilkan. Nah, kalau yang di sini saya juga kecilkan. Lalalala, biar lebih enak. Kalau gitu tadi kayak gini. Nah, jadi misalnya di sini kita punya new file baru untuk kita bikin aja. Kita save dulu. Python. Kita gunakan soal 2. Nah, sehingga di sini kita ingin membuat satu buah argumen list untuk mencari bilangan terbesar kedua. Jadi kita cari bilangan uniknya dulu. Misalnya kita di sini punya def terbesar kedua. Nah, misalnya kita gunakan bilangan. Nanti kita masukin bilangannya berapa. Nah, lalu di sini kita hitung panjang dulu dari bilangannya. Jika kita bisa gunakan perintah learn bilangan kurang dari 2, maka dia akan return bilangan. Dia akan return. Jika lalu jika learn bilangan sama dengan 2 n, kita ngecek dulu bilangannya n bilangan indeks yang ke 0 itu sama dengan bilangan ini, cek yang kembar ya, indeks yang ke 0 sama dengan yang ke 1. Nah, maka dia akan return juga. Nah, lalu kita cari nilai uniknya dulu. Nah, misalnya set item sama dengan set. Kita gunakan. Lalu unique itemnya kita declare sebagai kosong. Unique itemnya kita declare sebagai kosong. Nah, lalu di sini kita cari kita cari dari data list bilangannya. Misalnya kita pasti harus tahu perulangannya kan untuk mencari bilangannya. For X
in sampai panjang bilangannya. Nah, sorry. Nah, lalu kita cari jika X tidak not in set item, maka unique itemnya unique sorry, unique itemnya kita append dengan X. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah set itemnya kita tambahkan dengan X. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah ketemu, biar lebih enak kita sort unique itemnya. Itu Unicode unique itemnya kita sort. Nah, setelah unique itemnya kita sort, nah kita return nilai unique itemnya. Unique itemnya kita masukkan ke nilai yang kita ambil dari indeks yang pertama. Nah, ini ketika kalau sudah, kita cuma coba test case-nya, print terbesar kedua, kita gunakan ini. Misalnya di sini kita punya indeksnya, kita punya listnya 1,2,8, 0, min 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita jalankan hasilnya. Oke. C is not set, sorry. Nah, hasilnya min 2. Terbesar keduanya dianggapnya sebagai min 2. Nah, lalu misalnya kita punya yang lain, misalnya di sini kita punya print terbesar kedua, misalnya kita gunakan di sini 1, ada yang sama, misalnya 1,1, 0,0, 2, min 2, min 2. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, maka dia akan termuncul terbesar keduanya adalah 0. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk menentukan bilangan yang mana terbesar pertama dan terbesar keduanya. Oke. Pembahasan soal yang kedua, ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, semoga teman-teman paham. Kita masuk ke yang ketiga. Nah, pembahasan soal yang ketiga ini, tak save dulu. Udah jam berapa sekarang? Hampir jam 3 ya? Wah, sedikit lagi. Soal 3. Nah, di pembahasan soal yang ketiga ini, buatlah sebuah fungsi untuk mengecek apakah sebuah list A memiliki subset dari list B. Contoh, list A anggotanya seperti ini, list B anggotanya seperti ini. Jika hasilnya benar, list A memiliki subset, maka hasilnya benar bahwa list A memiliki subset dari list B. Jadi kita ngecek anggota listnya. Nah, proses pengecekan yang pertama dilakukan adalah kita harus ngecek apakah subset B kosong atau sama dengan A atau sama dengan list B atau list B lebih panjang dari list A. Selanjutnya, proses yang dilakukan ialah pengecekan antara subset list A dengan list A. Hal ini membutuhkan pemahaman pengaksesan indeks pada sebuah elemen list. Nah, kita akan ngecek subsetnya dulu yang pasti kan. Misalnya di sini kita bikin fungsi baru def, kita samakan aja fungsinya apakah subset, misalnya gitu ya. Kita punya dua list, mungkin A, B di sini. Nah, dari sini kita akan ngecek dulu, kita buat declare dulu subset, kita buat dia sebagai false. Nah, dari subset yang false ini kita mau ngecek dulu, tadi kan dikatakan apakah subset B kosong. Nah, if B sama dengan list kosong, maka dia ngapain? Nah, dia akan membuat subsetnya jadi true. Nah, true, not true. Nah, lalu kita punya perintah yang lain, elif. Nah, apakah
subset B sama dengan A, jika iya, maka dia akan ngapain? Dia akan berubah subsetnya jadi mengubah jadi true. Tadi kan defaultnya false, jadi kita ubah dia jadi true. Nah, lalu dia akan mengecek apakah list B lebih panjang dari list A. Nah, kita juga punya perintah lain, elif len B, B-nya B besar ya, biar sama ya. Apakah dia lebih besar dari len A? Nah, dia akan ngecek di sini kan. Kalau dia lebih panjang dari len A, terus dia ngecek subsetnya sama dengan false. Kenapa harus ngecek sama dengan false? Karena kan kita mau ngecek A itu apa memiliki subset daripada B. Logiknya kalau A itu memiliki subset daripada B, berarti B itu nggak boleh lebih besar daripada A dong. Nah, gitu kan. Itu yang kita gunakan. Nah, sekarang kita mau ngecek apa antara apa tiap-tiap indeksnya daripada elemennya. Kita gunakan perintah yang else. Nah, di perintah else ini kita gunakan untuk ngecek panjang range-nya. In for i in range kita gunakan len A. Nah, seperti ini. Dari sini jika, nah sekarang kita cek indeksnya. A, indeks I sama dengan B, indeks yang ke 0, maka kita bisa tahu, oh, nah kita bisa tahu bahwa N sama dengan I-nya. Nah, di sini kita bisa ngatur. Lalu kalau sudah, kita akan melakukan perulangan itu sampai while N kurang dari len B, N, kita cek kondisinya, A, indeks plus N, I plus N, sama dengan B dalam kurung N. Ini ngecek indeks per indeksnya dari anggota A dan B-nya ya. Nah, kalau sudah, ketika sudah kondisi terpenuhi, maka ketika belum terpenuhi dia akan perulangan sampai dengan 1. Nah, di sini lalu jika N sama dengan len B, B-nya lebih besar karena kita gunakan ABC besar lebih besar, maka kita rubah subsetnya sama dengan true. Nah, di sini. Nah, kalau sudah kita tinggal return subsetnya. Nah, ini fungsinya seperti ini kira-kira. Agak panjang sih, tapi karena kita punya banyak kondisi yang harus dicek. Nah, kita misalnya kita punya di sini kita punya test case, misalnya A-nya sama A kecil. Oh, caps lock saya kepencet. Set. Nah, kita misalnya punya seperti ini. A sama dengan 2, 3, sorry, 2, nggak mau 2, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 7. Nah, B sama dengan, karena yang diceknya 2, kita punya 4,3, lalu C sama dengan 3,7. Nah, di sini kita tahu, terus kita akan ngecek print, kita panggil fungsinya tadi ya, apakah subset A, B. Nah, kita cek dulu, apakah A dan B itu subset, kita jalankan. Jam 15. Oh.
Dua tiga nggak mau dipanggil. 15. Kok aneh? N-nya nggak mau kelut. Sama. Local variable and reference before assignment. N-nya kan harusnya masuk tadi ya. Hanya cuma di sini. Terus di sini. Ya kan? N sama dengan 1. No, if yang kedua tuh loh Pak, harusnya menjorok. Oh, ini toh lali ya. Sorry Bu. Sorry. Nah, harusnya kok tadinya false? Kok jadinya false ya? Harusnya kan dia punya subsetnya harusnya true kan? Coba deh. 4,3 kan ada tuh di sini tuh. Coba. Salah masukkan returnnya. Sorry. Returnnya di sini. Makanya dia harusnya true. Kenapa? Karena dia kan di sini kalau teman-teman perhatikan ini 2, 4, 3, 5, 7 itu pasti ada 4 tiganya. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Kalau kita coba yang di sini, apakah subsetnya tadi nilainya adalah A, C. Ini harusnya hasilnya true juga karena ada 3 dan 7-nya. Gitu. Is false. Hah? Kok jadinya ini 3, 7-nya kan ada kan? 4, 3 pun ada. Apa harus urutan? Harusnya kan enggak. Ya, kira-kira seperti itu nih. Coba tak cari kesalahannya dulu. Harusnya ini hasilnya yang bawah ini hasilnya true sih. Harusnya sih. Coba. False. Kenapa false? Hanya segini. Dia punya sublist ini kan 37 harusnya masuk. Tapi kalau yang ini kok bener ya? Yang ini kok bener kan soalnya 43 harus urutan. Harusnya enggak masalah. Nah, kira-kira seperti ini dulu deh. Nanti coba kita cari solusinya bareng-bareng. Tapi yang jelas ketika misalnya yang ini kita abaikan dulu. Ketika misalnya yang A nilainya 2, 4, 3, 5, 7, maka yang B dan yang B nilainya 2, 4, 3, dia akan sublist apa enggak? Hasilnya harusnya sublist. Begitu. Kira-kira begitu. Mungkin ini apa ya? Ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Udah jam 3:09. Belum. Bunila ingin menambahkan sesuatu? Enggak Pak, mantap. Oke, sekarang ada gambar mobil. Karena mungkin waktunya mepet untuk latihan mandiri. Nah, nanti coba saya tunjukkan hasilnya latihan mandiri aja. Hasilnya nanti latihan mandirinya kira-kira seperti ini teman-teman. Mana ya? Buatlah sebuah program mencari 3 nilai terbaik dari sebuah list. Program akan menampilkan nilai terbaik dimulai dari yang paling tinggi. Jadi nanti misalnya kita punya nah, misalnya apa? Dia masukin list angka, nanti ketemu hasilnya gitu ya. Misalnya kita jalankan programnya,
Ini saya jalankan, masukkan angka. Misalnya kita punya 1, 3, 5, 7, 9, ini list, jadi list. Oh, jadi satu tuh. Kita ulangi, kita ulangi. Misalnya kita gunakan list seperti ini, kita ingin bikin listnya dari angka ya. Misalnya kita punya 4, 3 angka kan, dari 3 angka. 3. Nah, maka oh sorry. Ini yang kedua nih. Harusnya salah. Jadi saya ulangi dulu. Ini kita masuk yang ke satu dulu. Kalau yang kedua harus pakai perintah dan. Jadi kalau perintah dan baru ketemu nilainya. Nah, harus gini kan. Angka terbesar 7. Nah, ini yang kedua. Kita masuk yang pertama dulu. Nilai terbaik dari list. Jadi kita masukin daftar angka. Nah, jadi kita masukin 3 angka ini kan. Mencari 3 nilai terbaik dari sebuah list. Nilai terbaiknya dari yang paling tinggi. Misalnya kita punya angka 3. Oh, angkanya belum mencukupi. Jadi misalnya kalau lebih dari 3, dia akan kurang dari 3, dia akan keluar seperti itu. Misalnya kita gunakan ini kemarin tes case-nya dia ya, aku lupa juga. Nah, misalnya 1, 3, 5, 7. Nah, daftar angkanya seperti ini. Misalnya kita punya angka 1, 3, 5, 7, daftar angkanya jadi 1, 3, 5, 7. 3 angka terbaiknya yang paling tinggi, yang dimulai yang paling tinggi adalah 7, 5, 3. Kira-kira seperti ini. Ini yang untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira untuk yang kedua, mana ya yang kedua? Nilai yang kedua, kita gunakan seperti ini. Jadi misalnya kita masukkan yang kedua, buatlah sebuah program meminta masukan dari user menyimpan dalam bentuk database dalam bentuk angka. User memasukkan dan, maka menampilkan nilai max min yang dimasukkan. Nah, misalnya kita masukkan 5, 7, 9, 8. Nah, ini nggak akan berhenti sampai user masukkan dan langsung berhenti. Harusnya langsung muncul sih. Coba ini dulu. Min max list-nya. Nah, kita jalankan dulu. Nah, misalnya kita masukkan 7, 5, 8, 9. Masukin aja. Nah, kita masukin dan. Down. Nah, maka dia akan masukin nilai ini, angka terbesarnya ini, angka terkecilnya adalah yang kosong ini. Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal teman-teman tinggal pakai fungsi short-nya. Nah, gitu kan. Lalu untuk latihan yang ketiga, carilah artikel media massa online bentuk file TXT. Buatlah program membaca file TXT, menampilkan file demi baris untuk setiap kalimat pecah. Pecahlah menjadi setiap kata dengan fungsi split. Simpan kata variabel pada tipe data. Simpan kata pada variabel kata dan tipe data list. Hasil akhirnya berupa variabel kata yang menyimpan kata unik dari file tersebut. Jadi misalnya di sini saya punya ini beritanya. Ini saya asal aja sih dari berita. Pokoknya nanti terserah teman-teman cari file berita. Lalu misalnya ketika kita jalankan programnya, nah ketika kita jalankan programnya running mode running, nah maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ini isi beritanya. Nah, lalu setiap isi berita ini lalu disimpan dalam kata list, dalam list ini. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal mencoba. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oh, sudah 15. Oke. Bu Nila ingin menambahkan sesuatu? Halo, Bu Nila? Ya Pak, tidak. Oke. Mantap. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kelas bisa kita akhiri sebelum Zoom-nya dipakai oleh kelas yang lain. Nanti di-kick lagi kayak kemarin. Oke, mungkin seperti itu kelas kita kali ini. Jangan lupa presenti. Kita akhiri dan jangan lupa hari Rabu ya. Hari Rabu kalian ada unguided untuk
tipe database. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akhiri. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak.